Halo teman-teman, selamat datang kembali dalam podcast Journey World. Pada kesempatan kali ini, saya akan membicarakan mengenai sebuah pengalaman terhadap keuangan pribadi yang dialami oleh seseorang. Tentunya dari pengalaman ini diharapkan kita semua, baik saya maupun teman-teman yang mendengarkan, bisa belajar untuk lebih baik dalam pengelolaan keuangan. Tentunya ini bukan untuk menjelek-jelekan atau menghakimi atau memberikan sebuah penilaian ataupun bahkan kritik. Tapi diharapkan tentunya dari kisah yang akan saya bicarakan dalam podcast ini bisa membantu teman-teman agar bisa belajar atau bisa memiliki satu pandangan yang lebih dalam terhadap keuangan pribadi. Sebelum lanjut, pastikan teman-teman untuk menekan tombol like, share, dan subscribe agar dapat menikmati konten-konten menarik seputar dunia keuangan. Mari kita mulai. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membicarakan mengenai seseorang. Tentunya ini nama yang disamarkan atau nama samaran. Sebut saja namanya Benny. Benny ini adalah seorang karyawan swasta yang tidak bekerja. Usianya saat ini di 26 tahun. Benny bekerja di sebuah perusahaan sebagai karyawan dengan penghasilan di UMR Jakarta, jadi sekitar 5 jutaan. Dengan gaji segitu bisa dikatakan ya cukup standar sebagai seorang karyawan yang dengan status lajang atau tidak menikah. Kemudian juga UMR ini sudah dikatakan bersih tanpa ada potongan apa-apa, jadi sudah take home pay lah istilahnya. Dengan gaji segitu dia menempuh kehidupannya sehari-hari sampai di satu waktu di mana dia ketika sedang bermain atau sedang scroll sosial media Instagram, dia menemukan ada namanya akun lelang. Mungkin teman-teman bisa tahulah ada banyak akun lelang yang muncul di Instagram. Ya tentunya sudah tidak asing, ada berbagai macam barang yang ditawarkan. Entah itu mungkin laptop, baju, dompet, bahkan sampai ada juga emas. Nah, si Benny ini dia tertarik kepada emas yang ditawarkan. Kebetulan pada saat itu proses lelangnya belum ada yang melakukan bid, jadi belum ada yang menembak harga. Singkat cerita dia akhirnya berhasil memenangkan. Waktu itu harganya sekitar 2 juta. Kebetulan memang dia memiliki tabungan yang sudah cukup banyak, dia sudah simpan. Nah, dia tentunya berpikir, waktu itu emasnya bukan sebesar, tapi lebih ke arah berat ya. Berarti emas tersebut beratnya 10 gram. Dia dapat dengan harga 2 juta. Dia tidak berpikir panjang, ya sudah karena dia sudah menang. Kemudian dari pihak akun pemilik lelang tersebut di Instagram tentunya dia DM ke Benny. Dikirim harganya dan juga nomor rekeningnya. Nah, dikirim agar bisa ditransfer. Oh ya sudah, karena Benny merasa senang, dia udah berhasil dapat nih dengan bid yang cukup murah. Ya udah, akhirnya dia transfer termasuk ongkir. Nah, dari sinilah mulai muncul permasalahan yang terus-menerus terjadi dan mungkin ini bukan sebuah penipuan, tapi bisa saja sebagai suatu hal gegabah yang dilakukan oleh si Benny ini. Jadi setelah dia mentransfer uang sebesar 2 juta tambah waktu itu ongkos kirimnya sekitar 40.000. Jadi 2 juta 40.000 dia sudah transfer ke rekening si pemilik akun lelang tersebut. Setelah berapa lama si pemilik akun lelang tersebut, ya kurang lebih berapa hari lah, dia mengirimkan pesan ke Benny yang menunjukkan bahwa
ada biaya-biaya lain, ada biaya tambahan. Pertama itu ada biaya administrasi. Waktu itu biaya administrasinya itu sekitar 5 juta. Tapi ya karena mungkin si Beni merasa, oh mungkin memang kebijakan dari aturan lelang, ada biaya administrasi. Jadi ya udah dia bayarkan 5 juta. Selang beberapa hari, kemudian si pemilik akun lelang tersebut dia memberikan pesan atau DM lagi kepada si Beni, itu ada biaya jaminan. Biaya jaminannya waktu itu sekitar kurang lebih 1.650.000. Oh yaudah, si Beni masih oke aja tuh, dia masih transferin. Lalu kemudian selang beberapa hari, mulailah si pemilik akun tersebut DM lagi kepada Beni, di mana ada yang namanya biaya percetakan dokumen untuk membuat sertifikat emas. Ya, kemudian dia juga dari si pemilik itu juga kirim ada beberapa bukti dari perhitungan bahwa emas tersebut dikenakan biaya sertifikat. Kemudian ada semacam testimoni dari akun Instagram lain itu untuk bisa meyakinkan bahwa itu memang sebuah prosedur yang harus dilakukan. Ya udah, akhirnya si Beni ya setuju, mau nggak mau dia bayarkan. Waktu itu sekitar 6 jutaan. Nah, tapi si Beni udah mulai merasa nih, ada sesuatu yang tidak beres. Karena setelah beberapa hari kemudian, tiba-tiba Beni itu merasa perlu coba tanya, kira-kira barangnya sudah sampai mana. Waktu itu si Beni sempat tanyakan barangnya itu dari Jakarta. Nah, tapi ternyata ketika ditanyakan lagi, barangnya itu ternyata harus impor. Jadi emasnya itu bukan dari Indonesia, dari luar. Dan si pemilik akunnya juga tidak menyebutkan dari negara mana. Mulailah si Beni mulai curiga. Lalu kemudian ada biaya lagi karena di bea cukai. Ada biaya untuk pengeluaran barang. Yaudahlah, harapannya mungkin bisa akhirnya keluar barang, waktu itu sekitar 2,5. Kemudian sebenarnya ada biaya-biaya lain yang sebenarnya bisa dikatakan cukup aneh. Banyak biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Lalu kemudian sampailah pada titik di mana sudah sekian beberapa hari, si Beni akhirnya coba hubungin. Apakah gimana nih kondisi barangnya? Dibilangnya itu ditahan di bea cukai. Ya tentu saja si Beni ini kesal. Saya udah keluarin banyak biaya gini. Tapi si pemilik akun lelangnya itu ya hanya hanya DM, ya saya enaknya aja. Ya posisinya ya mau begini. Ya kalau misalnya mau barangnya ini ya harus keluar biaya lagi. Nah, akhirnya udah si Beni putuskan dia lapor ke Instagram. Ya meskipun tidak tahu apakah laporannya diproses atau tidak, karena tidak tahu bagaimana prosesnya. Tapi yang pasti adalah si Beni akhirnya dia unfollow dan juga dia blokir. Dari apa yang sudah dialami oleh Beni ini, kita bisa belajar. Yang pertama adalah kita jangan terlalu mudah percaya terhadap apa yang ada di sosial media. Mungkin kelihatannya sangat menarik gitu. Ada barang murah, ada barang bagus. Nah, ini menjadi satu pembelajaran gitu. Mungkin memang ketika kita misalnya melihat akun lelang di Instagram atau mungkin di sosial media lainnya, mungkin itu terkesannya valid atau memang valid, memang benar. Tapi tentunya yang harus diperhatikan adalah bahwa ketika kita bertransaksi, ini kan sebenarnya hanya
berdasarkan kepercayaan. Kita tidak bertemu orang yang secara langsung, kita hanya melihat melalui sosial media. Ini menjadi sebuah kehati-hatian. Mana bahkan BNI ini mengalami kerugian kurang lebih sekitar 20 juta rupiah. Memang terkesannya tidak terlalu banyak lah bagi sebagian orang. Tapi teman-teman perlu ingat bahwa BNI ini dia adalah seorang karyawan dengan penghasilan itu setara UMR di Jakarta saat ini sekitar 5 juta per bulan. Walaupun memang 5 jutanya ini sudah bersih, nggak ada potongan, jadi take home pay-nya sebesar 5 juta. Nah, dengan kondisi demikian, tentunya ini sebenarnya benar-benar menguras tabungan dari si BNI. Nah, tentunya ini menjadi pembelajaran. Yang pertama. Yang kedua adalah lebih baik untuk membeli entah itu barang yang mungkin kesannya mewah, mungkin seperti baju, atau dompet, atau apapun itu, bahkan gadget, laptop, handphone, atau bahkan emas, itu sebaiknya di tempat yang resmi, di toko resmi. Mungkin kalau misalnya emas batangan bisa ke toko emas Antam, kemudian juga gadget seperti handphone, laptop bisa ke toko elektronik, atau mungkin ada distributor khususnya seperti Erafone dan lain-lain, atau juga mungkin dari marketplace, karena tentunya di marketplace itu bisa lebih terjaga. Setidaknya ada regulasi yang mengatur hal tersebut, baik dari pihak penyelenggara marketplace ataupun juga dari regulasi dari pemerintah. Kemudian yang ketiga itu adalah mengatur spending kita, mengatur pengeluaran kita. Bagaimana dari pengeluaran kita bisa lebih bukan dimaksimalkan, tapi lebih secara matang kita mempertimbangkan apakah pembelian tersebut memang dibutuhkan atau tidak. Kemudian juga apakah memang ini adalah sebuah cara untuk membeli aset yang secara legal atau tidak. Jangan sampai kita mengalami apa yang disebut sebagai penipuan, seperti yang dialami oleh BNI tadi. Nah, tentunya di sini bisa saya simpulkan, ada 3 hal yang menjadi pembelajaran bagi kita. Pertama adalah tentunya kita jangan mudah tergoda atau jangan mudah percaya terhadap apa yang ada di sosial media. Karena tentunya belum tentu itu benar. Kedua adalah lebih baik kita membeli di tempat-tempat yang bisa dikatakan resmi. Tentunya kalau misalnya kita mau beli seperti emas, itu bisa di toko emas Antam, atau kita mau beli barang-barang lain, itu di tempat yang bisa dikatakan lebih resmi, entah itu mungkin ke toko secara fisik atau marketplace. Dan yang ketiga adalah kita harus memperhatikan impuls atau mungkin semacam gejolak yang muncul ketika misalnya kita melihat ada sebuah barang yang murah ditawarkan. Dan sampai itu menjadi sebuah pengeluaran yang tidak terduga atau pengeluaran yang justru malah menjadi sia-sia. Ya tentunya kita semua, baik saya maupun teman-teman, bisa untuk lebih memperhatikan dan juga lebih menguatkan agar bisa mengatur keuangan secara lebih bijak. Agar tentunya bisa terhindar dari aspek penipuan yang dialami oleh BNI. Nah, dengan begitu, kita semua bisa memiliki keuangan yang jauh lebih sehat, jauh lebih kuat, dan tentunya kita bisa lebih waspada dan lebih teliti terhadap setiap hal yang ada di sosial media, atau bahkan mungkin di marketplace sekalipun. Tentunya itu menjadi sebuah rambu-rambu peringatan bahwa sesuatu yang kelihatannya tidak masuk akal, udah pasti hasilnya juga tidak masuk akal. Tentunya diharapkan teman-teman semua bisa belajar
dari apa yang dialami oleh si Benny ini, pastinya teman-teman bisa untuk lebih mencerna dan juga lebih memperhatikan bagaimana keuangan dari teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman ada pengalaman atau mungkin komentar atau pendapat, bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini sampai selesai dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya.